Bang, apa sih motivasi dari abang sendiri nih, kan backgroundnya seorang pengusaha, maju sebagai legislatif nih, apa bang motivasinya bang? Pemuda harus jadi pelopor, tidak harus jadi ekor. Untuk latar belakang sendiri nih bang, apakah sebelum abang dari orang tua maupun kakek ada yang masuk di partai politik atau gimana bang? Dan untuk background keluarga baru saya yang perdana. Untuk masuk di dunia politik kira-kira sudah berapa lama bang? Banyak sih yang kita perlu perhatikan dari segi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan itu belum kita amati itu. Jadi kita fokus menyalahkan diri sendiri, jangan mematikan diri orang. Oke, dalam artian jangan menjelek atau mengkritik orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Setiawan, balik lagi di acara podcast Busam ID, mengenal lebih dekat calon legislatif di Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini kita sedang kedatangan dari anggota legislatif Partai Amanat Nasional, yaitu Bang Lukman Zul Hakim, yang memang terkenal sebagai seorang pengusaha. Gimana kabarnya nih Bang Lukman? Alhamdulillah, baik. Oke, mungkin Bang Lukman bisa diperkenalkan dirinya sedikit kepada Sobat Busam ID, barangkali tak kenal maka tak sayang nih Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Zul Hakim. Saya memajukan diri mencalonkan untuk Dapil 3 khususnya sama Kecamatan Sungai Kunjang. Mohon doa dan dukungannya. Oke. Jadi Bang Lukman ini maju sebagai calon anggota legislatif di DPRD Kota Bang ya. Dapil 3 Sungai Kunjang. Bang, apa sih motivasi dari abang sendiri nih, kan backgroundnya seorang pengusaha, maju sebagai legislatif nih, apa bang motivasinya bang? Maju di legislatif, anggota DPR itu menurut saya mindset dan pola pemikiran berbagai macam orang kan berbeda-beda itu. Menurut saya anggota DPRD merupakan pekerjaan yang mulia. Dalam artian mereka di sana membantu dan memberikan kontribusi Kepada masyarakat bang ya? khususnya masyarakat yang banyak. Siap. Dari abang sendiri nih, untuk masuk di dunia politik kira-kira sudah berapa lama bang? Ini sih untuk yang pertama kali. Pertama kali bang ya? Perdana saya masuk di PAN sendiri dari tahun berapa? Baru di tahun ini. Oh tahun ini, berarti sebelumnya belum pernah masuk partai politik bang ya? Atau sudah pernah nih? Sudah pernah ikut di keorganisasian waktu di zaman saya di kuliah. Setelah saya lulus kuliah, masuk di dunia usaha. Untuk dunia politik kan saya sudah tidak aktif lagi. Dan baru di tahun ini saya kembali aktif. Berarti memang Bang Lukman tuh sebenarnya sudah lama masuk di partai politik, tapi sudah sempat vakum bang ya? Dan kembali lagi masuk di Partai Amanat Nasional nih di tahun ini. Menjadi caleg sendiri, dari pandangan Bang Lukman nih, selain untuk memberi kontribusi ke masyarakat, mungkin ada lagi hal yang ingin disampaikan dari seorang Bang Lukman nih? Dalam hal apa itu bang? Dalam hal apa saja nih untuk masyarakat tentunya ya, sebagai penampung aspirasi misalnya kebijakan dan lain-lain. Penampung aspirasi itu salah satunya. Kita memperjuangkan namanya kita legislatif kan sebagai wakil rakyat. Kita wakil ya, paling tidak ya menjadi pendengar yang baik. Harapan-harapan apa saja yang diinginkan masyarakat dan akan kita aplikasikan langsung ke masyarakatnya bang ya. Untuk latar belakang sendiri nih bang, apakah sebelum abang dari orang tua maupun kakek ada yang masuk di partai politik atau gimana bang? Kalau saudara ada, tapi saudara-saudara saya semua latar belakang dari PNS. PNS bang ya. Ibu saya seorang ibu rumah tangga, bapak PNS, dan ibu seorang ibu rumah tangga. Dan untuk background keluarga baru saya yang perdana. Berarti memang dari abang sendiri nih yang baru masuk di partai politik bang ya? Saya sendiri. Kenapa memutuskan Partai PAN bang? Kenapa saya memutuskan di Partai PAN? Karena saya mendukung penuh makna partai yang mendukung pembangunan
IKN khususnya itu. Oke. Itu. Saya mendukung penuh itu. Dan termasuk salah satu PAN kan partai pendukung pembangunan IKN. Ya saya mensupport dan mendukung penuh dan saya memilih partai PAN. Memang kita ini kan Kaltim sekarang menjadi mitra strategis dari IKN sendiri kan Bang. Dari Abang sendiri nih ngelihat kehadiran IKN yang ada di Kaltim sendiri, apakah bermanfaat dari segi perekonomian mungkin untuk masyarakat nih, gimana pandangan dari Bang Lukman? Oh, sangat bermanfaat sekali Bang untuk dari segi pembangunan dan kemajuan perekonomian di khususnya Kaltim ya. Nah, itu sangat berpengaruh sekali. Benar. Dari beberapa sektor perekonomian, ada 9 sektor tuh, sektor pertambangan, perminyakan, perindustrian, perikanan, peternakan, dan berbagai macam ada 9 sektor itu. Nah itu berpengaruh sekali setelah IKN ditetapkan di Kalimantan Timur. Ini ya harapan saya semoga saja dapat memajukan dan mensejahterakan perkembangan khususnya perekonomian masyarakat di Kalimantan Timur ini. Bang, di Dapil 3 sendiri tepatnya kan di Sungai Kunjang nih Bang. Apa hal-hal yang selama ini Abang lihat dari dapil tersebut yang kurang, mungkin nanti saat Abang memang mendapat amanah 2024 duduk di kursi legislatif, harapan dan apa nih yang langkah-langkah dari Abang sendiri yang pengen diaspirasikan untuk masyarakat mungkin dan lain-lain. Harapan saya jadi melihat dari sudut pandang dari segi apa nih Mas? Dari segi mungkin ya dari masyarakatnya, dari perekonomian, infrastruktur, terutama pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Banyak sih yang kita perlu perhatikan dari segi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan itu perlu kita amati itu. Dari segi pengangguran dan tingkat kemiskinan itu masih banyak sih. Pengangguran dan kemiskinan khususnya di Sungai Kunjang ini keadilan masih belum merata menurut saya. Nah itu yang mau saya perjuangkan. Harus dibenahi Bang ya. Ada beberapa masukan. Saya kan sudah terjun langsung nih beberapa bulan ini ke masyarakat, sudah mendengar harapan-harapan masyarakat. Baik, insya Allah jika saya insya Allah jika saya terpilih nanti, mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah-amanah yang telah disampaikan masyarakat kepada saya itu. Untuk sektor pendidikan dan kesehatan sendiri, Bang Lukman melihat ini gimana Bang? Untuk di Kota Samarinda lah secara keseluruhan. Ada yang perlu yang dibenahin. Ada yang perlu kita benahin. Untuk sektor pendidikan, menurut saya ada beberapa program pemerintah yang sudah berjalan seperti bantuan untuk keluarga yang tidak mampu. Itu saya mendukung penuh. Mendukung penuh. Nah, mungkin nanti kita akan bergabung dari berbagai aspek dari segi pemerintah, masyarakat dan gabungan dari dinas pendidikan ya, bagaimana caranya kita bisa bersama-sama nih bagaimana membangun dan menjadikan pendidikan anak di Kota Samarinda ini bisa semakin berkembang lagi. Bukan hanya dari pendidikannya, kita juga memberikan fasilitasi dari segi skill kemampuan mereka di bidang kekreatifan apalah. Bang, untuk PAN sendiri kan untuk saat ini ya kita tahu ada beberapa kursi di kota maupun di Kaltim, salah satunya kayak di Kaltim kan kita dapat dari PAN itu dapat kursi unsur pimpinan nih, ada Pak Sigit Wibowo. Nah, gimana Bang Lukman ngelihat ini, apakah yakin untuk tahun 2024 maju sebagai caleg? Apakah memang mantap? Langkah-langkah apa aja nih yang bikin Bang Lukman untuk mantap maju dan meyakinkan hati masyarakat tentunya untuk memilih Bang Lukman? Langkah-langkah dan strategi saya melalui pendekatan dari beberapa pendekatan dari kalangan masyarakat, kalangan pengusaha, serta kalangan aparatur kita tidak bisa meninggalkan. Kita harus bersinergi semuanya ini. Dari beberapa aspek ini kita bersinergi. Dan inilah yang saya terapkan. Saya bersinergi dengan dari semua kalangan. Dari semua kalangan ini kita tidak boleh memilah-milah lah, kita sama ratakan semuanya. Kita bersinergi sama-sama. Kemudian saya meminta bantuan nih pada semua teman-teman dari segala aspek dan kalangan.
bagaimana caranya saya optimis bisa memenangkan caleg di 2024 ini melalui dukungan teman-teman dan saya mendengarkan harapan-harapan apa saja dari kalangan masyarakat yang bisa saya sampaikan dan saya laksanakan jika saya di tahun 2024 mendatang ini. Oke, Bang, kita tahu kan sebagai seorang politisi ini nggak mudah, Bang. Ya. Terjun sebagai seorang politisi ini nggak mudah, apalagi saat kita duduk dan mungkin kebijakan yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Apakah Abang siap menerima kritikan maupun cemooh dari masyarakat, misalnya tidak sesuai nih, Bang? Pasti itu. Kritikan, saran dan masukan itu pasti. Cemooh apa segala macam itu pasti kita hadapi dan pasti akan kita mendengar hal-hal seperti itu. Dan kita pun harus siap. Oke. Harus siap dan menurut saya itu adalah masukan dan motivasi. Benar. Tidak saya jadikan acuan buat saya down atau tidak berhenti berjuang sampai di sini. Itu akan saya jadikan masukan buat diri saya. Karena kita tahu kan selama ini banyak tidak mendiskreditkan salah satu politisi, tapi banyak yang begitu mereka sudah duduk, mereka tidak mendengarkan aspirasi dari rakyatnya. Begitu sudah mau pemilu, baru mereka turun lagi mendekatkan masyarakat. Bagaimana Abang melihat situasi seperti itu, Bang? Banyak tuh, ada beberapa. Jadi saya memiliki prinsip dalam pencalekan ini. Saya tidak fokus. Saya fokus menyalakan lilin sendiri dan tidak fokus mematikan lilin orang lain. Benar. Itu yang saya sampaikan kepada tim dan teman-teman yang lain. Kita fokus menyalakan lilin sendiri, jangan mematikan lilin orang. Oke, dalam artian jangan menjelek atau mengkritik orang lain. Kita fokus menyalakan api kita sendiri. Gitu ya. Bang, kan Bang Lukman ini background-nya sebagai seorang pengusaha, Bang. Kalau untuk lebih detailnya pengusahanya di bidang apa nih, Bang? BBM saya. BBM, Bang, ya. Nah, Bang, melihat kan kalau kita tahu perusahaan itu ada CSR yang harus dipenuhi nih, Bang, terhadap masyarakat sekitar dan lain-lain. Bagaimana Abang melihat perusahaan-perusahaan selama ini terkait CSR yang ada di Kota Samarinda nih, Bang? Apakah masih kurang atau harus ditambah lagi? Ini kan nanti peran DPR juga seperti itu, Bang, mendorong perusahaan untuk memberikan CSR kepada masyarakat. Nah, itu masuknya sih di PMA dan PMDN. Penanaman modal asing dan dalam negeri. Untuk CSR masuk ke dalam Kaltim lagi, maksudnya saya dukung. Kita dukung penuh untuk kemajuan, untuk semuanya kan untuk tujuannya untuk masyarakat, untuk kemajuan Kaltim dan mensejahterakan masyarakat. Selama hal itu sifatnya positif, kenapa kita tidak mendukung? Berarti memang Bang Lukman mendukung penuh terkait hal itu, Bang, ya? Saya mendukung. Bang, kalau dari Abang sendiri nih, melihat dari beberapa bidang kan di DPRD ada beberapa komisi nih, Bang. Concern Abang sendiri di bidang apa, Bang, kalau bisa lebih tahu? Saya di bidang ekonomi dan perindustrian. Ekonomi dan perindustrian, Bang, ya. Itu yang saya fokuskan di sana. Berarti masuk salah satunya seperti UMKM, Bang, ya? Masuk. Nah, untuk UMKM sendiri Abang lihat nih gimana di Samarinda? Apakah ada yang harus ditambah, dibenahi dan dievaluasi, mungkin pandangan dari seorang Bang Lukman? Ditambah dan dievaluasi menurut saya perlu tuh. Kita perlu dalam artian UMKM perlu kita tambah, kita mensupport nih. Benar. Kita mensupport dalam hal apa? Dalam hal program, misalnya dalam hal program, modal usaha, atau peningkatan skill. Dan itu kita melihat kembali lagi apa yang dibutuhkan masyarakat, dan kita support mereka dari beberapa aspek itu. Berarti Abang siap mengawal program-program tersebut apabila diamanahkan nanti, Bang, ya. Untuk pesan-pesan, Bang, untuk masyarakat khususnya dapil Abang sendiri, ada yang ingin disampaikan kah? Boleh disampaikan nih, Bang. Khusus dapil Sungai Kunjang dan khususnya kaum milenial dan kaum muda. Pesan saya, pemuda harus jadi pelopor, tidak harus jadi ekor. Pesan saya.
singkat, padat, dan jelas Bang ya. Oke. Intinya pemuda generasi milenial harus menjadi pelopor. Bukan jadi Tidak cukup hanya jadi ekor Bang ya. Siap. Oke, mungkin itu salah satu visi misi dari Bang Lukman, ingin membangun generasi muda ke depannya agar lebih baik lagi Bang ya. Apalagi generasi muda kita tahu adalah sebagai garda terdepan untuk kemajuan bangsa Bang. Benar. Oke. Bang, kira-kira nanti nih program kan sudah kita berbicara program tadi Bang. Untuk ya kita tahulah ada serangan pajar namanya di politik kan, itu kita bukan rahasia umum Bang. Betul. Abang melihat itu seperti apa Bang? Hal-hal seperti itu memang sudah hal-hal yang tidak lumrah lagi sih bagi saya. Semua masyarakat pun pasti sudah tahu. Oke. Jadi cara saya menyikapi hal itu sebetulnya itu hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Oke, benar. Nah, jadi saya menerapkan itu masuk ke dalam strategi kita juga ya di awal dan di akhir. Saya melakukan pendekatan beberapa dari yang saya jelaskan dari kalangan masyarakat, kalangan pengusaha dan aparatur. Nah, kita bersinergi bersama-sama. Dan bagaimana caranya kita tidak menggunakan cara yang dinamakan politik, serangan pajar, segala macam. Cuma itu memang hal-hal yang pasti saya hadapin di lawan politik yang lain nanti yang memang siap tidak siap memang harus siap saya hadapin. Siap. Tapi menurut saya hal-hal seperti itu ya hal-hal yang sangat tidak demokratis lah. Benar. Tidak bertanding secara sehat. Oke. Bang, terakhir nih Bang, sebelum kita closing, mungkin ada harapan seperti apa nih Bang ke depannya ketika Abang sendiri nanti duduk di kursi legislatif tentunya, ya seperti kita tahu tadi mengawal program masyarakat, aspirasi dan lain-lain, mungkin ada lagi hal yang ingin disampaikan mungkin kepada masyarakat, khususnya Kota Samarinda maupun dapil Abang nih, terserah mau generasi muda, tua ataupun apa nih Bang. Khususnya Kota Samarinda sih saya ingin kita bersama-sama menciptakan Kota Samarinda ini kota yang nyaman, aman, dan saya bisa berkontribusi untuk mensejahterakan seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Timur ini, bukan hanya di Kecamatan Sungai Kunjang saja. Saya ingin berkontribusi untuk Kalimantan Timur. Tujuan saya. Jadi itu Sobat Busam ID, visi dan misi dari seorang Bang Lukman Julhakim Bang ya. Seorang bacalek Dapil 3 Sungai Kunjang dari Partai Amanat Nasional. Oke Sobat Busam ID, mungkin cukup sekian karena hampir setengah jam nih sudah Bang Lukman, nggak terasa nih Bang. Hampir setengah jam saya dan Bang Lukman menemani Sobat Busam ID. Dan kita akan kembali lagi di acara podcast selanjutnya. Tetap ikuti terus di YouTube Busam ID. Tetap terus lihat caleg demokratis di Provinsi Kalimantan Timur. Saya Aditya Setiawan dan Bang Lukman Julhakim pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap Bang.